Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Rabu tanggal 2 Juni 2021, akan dilaksanakan sidang perkara asusila di Kabupaten Siak Sri Indrapura. Hakim dan majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pelecehan seksual atas nama terdakwa Amdan Purba bin Ali Purba. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Penuntut umum, sidang siap dimulai. Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum, siap. Siap, Majelis Hakim. Sidang Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa perkara pidana nomor 22-P-2020-PNSAK atas nama Amdan Purba bin Ali Purba pada hari Rabu 2 Juni 2021 dinyatakan dan terbuka untuk umum. Sidang ini adalah perkara asusila sesuai dengan undang-undang termasuk dalam sidang yang tertutup untuk umum. Baiklah, karena sidang hari ini bersifat online, maka saudara penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Jika sudah, tolong kamera terdakwa diaktifkan. Siap, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Identitas terdakwa, nama lengkap Amdan Purba bin Ali Purba, tempat tanggal lahir Pematang Siantar 6 Januari 1988, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, agama Islam, alamat Bukit Timah kilometer 07, Kecamatan Dumai Barat, Kota Madia Dumai. Apakah dalam persidangan ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Didampingi, Yang Mulia. Jika benar Anda didampingi oleh penasihat hukum, tolong penasihat hukum saudara terdakwa aktifkan kameranya. Sudah, Yang Mulia. Apakah benar saudara Nuradi An-Nur SHMH dalam sidang ini bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa? Jika benar, tolong tunjukkan surat kuasa khusus dan kartu izin praktek pengacara saudara. Benar, Yang Mulia. Sudah, Yang Mulia. Apakah saudara Nuradi Ainur SHMH merupakan salah satu anggota keluarga dari saudara terdakwa? Tidak, Majelis Hakim. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Penuntut umum sudah siap dengan dakwaan saudara? Sudah, Yang Mulia. Saudara terdakwa sebelumnya sudah menerima salinan dakwaan dari penuntut umum? Sudah, Yang Mulia. Tetap diingatkan kembali kepada saudara untuk memperhatikan dakwaan yang akan dibacakan oleh penuntut umum. Karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Apakah saudara terdakwa dapat mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Penuntut umum silakan baca surat dakwaan saudara. Baik, Yang Mulia. Surat dakwaan dengan nomor registrasi 22-Pit-Sus-2020-PNSAK. Identitas terdakwa. Nama lengkap Hamdan Purba bin Ali Purba. Tempat lahir Pematang Siantar, Sumatera Utara. Umur 32 tahun. Tanggal lahir 6 Januari 1988. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Bukit Timah kilometer 7, Kecamatan Dumai Barat Kota. Agama Islam. Pekerjaan petani. Penahanan. Penyidik sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019.
Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020. Penuntut sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 27 April 2020. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan 27 Mei 2020. Dakwaan bahwa terdakwa Hamdan Purba bin Ali Purba pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Wisma Libo Baru, kilometer 1, Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa Hamdan Purba bin Ali Purba menelepon korban Sinta binti Legiman dan menyuruh mengantar korek ke belakang rumah dan sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, korban Sinta binti Legiman ke belakang rumah untuk mengantarkan korek kepada terdakwa Hamdan Purba bin Ali Purba yang berada di dalam mobil Brio warna kuning. Bahwa selanjutnya terdakwa Hamdan Purba bin Ali Purba meminta korban Sinta binti Legiman untuk masuk ke dalam mobil dan menanyakan kepada korban Sinta binti Legiman, "Udah makan kau, Dek?" Dan korban Sinta binti Legiman menjawab, "Belum, Bang." Dan dengan modus mengajak makan terdakwa, Hamdan Purba bin Ali Purba membawa korban Sinta binti Legiman pergi. Bahwa kemudian terdakwa Hamdan Purba bin Ali Purba menelepon saksi Marbun untuk memesankan kamar. Dan di tengah perjalanan, korban Sinta binti Legiman bertanya, "Mau ngapain, Bang?" Dan terdakwa Hamdan Purba bin Ali Purba menjawab, "Udahlah," sambil tetap melanjutkan perjalanan ke Wisma di daerah Libo, kilometer 1, yang di mana sudah dipesankan kamar oleh saksi Marbun. Setelah sampai di lokasi, saksi Marbun masuk ke dalam mobil dan memberi makanan. Dan saat di dalam mobil, terdakwa Hamdan Purba bin Ali Purba meminta saksi Marbun untuk membuka baju dan topinya. Lalu menyuruh korban Sinta binti Legiman untuk memakai kaos warna putih dan topi milik saksi Marbun. Bahwa kemudian saksi Marbun masuk ke dalam penginapan pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat dan memesan kamar nomor 2 dan menyerahkan uang sebesar Rp200.000 dan KTP atas nama Marbun. Dan sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, masuk 3 orang yaitu terdakwa Hamdan Purba bin Ali Purba, korban Sinta binti Legiman, dan saksi Marbun. Dan setelah sampai di kamar, korban Sinta binti Legiman masuk ke dalam WC untuk buang air kecil. Dan saat keluar dari WC, korban Sinta binti Legiman melihat terdakwa Hamdan Purba bin Ali Purba berbaring di atas kasur dan tidak mengenakan sehelai benang pun. Lalu terdakwa Hamdan Purba bin Ali Purba menarik korban Sinta binti Legiman ke atas kasur dan melakukan hubungan intim dengan paksa dan melecehkan korban Sinta binti Legiman. Setelah itu, orang tua korban Sinta binti Legiman yang sedang mencari korban mendapat info bahwa anaknya dibawa oleh terdakwa Hamdan Purba bin Ali Purba ke sebuah wisma yang berada di Libo Baru, kilometer 1. Langsung menyusul ke wisma tersebut. Tetapi karena tidak diizinkan untuk mendobrak di malam hari, karena takut mengganggu penghuni kamar lain, orang tua korban diminta untuk datang ke besok harinya. Dan keesokan paginya, orang tua korban Sinta binti Legiman meminta karyawan wisma dan meminta untuk mendobrak kamar nomor 2, yang dimana diketahui bahwa kamar tersebut ada Sinta binti Legiman. Setelah dibuka kamarnya, orang tua korban melihat korban Sinta binti Legiman duduk di atas kasur dan meminta korban Sinta binti Legiman untuk menceritakan kronologi kejadian tersebut. Dan setelah itu, orang tua korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Atas perbuatan terdakwa, Hamdan Purba bin Ali Purba dikenakan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan pengaturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Siak Sri Indrapura, Jaksa Penuntut Umum, Muhammad Rizky Alfiandi, SH.MH. Sudah, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan? Mengerti, Yang Mulia.
Apakah saudara terdakwa ada tanggapan terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut? Sepenuhnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya yang mulia. Bagaimana penasehat hukum? Karena sebelumnya kami telah menerima salinan surat dakwaan, maka dalam hal ini kami selaku tim penasihat hukum terdakwa akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Silakan bacakan nota keberatan saudara. Baik, Majelis Hakim. Nota keberatan. Dalam perkara pidana nomor 22/Pit-B/2020/PNSAK atas nama terdakwa Hamdan Purba bin Ali Purba diajukan oleh penasihat hukum Nuradi An-Nur SH MH dan Muslimin Doni SH MH. Disampaikan pada sidang pengadilan negeri Siak 29 Januari 2020. Didakwa melanggar pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 76 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Identitas terdakwa: nama Hamdan Purba bin Ali Purba, tempat tanggal lahir Pematang Siantar 6 Januari 1988, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, agama Islam, alamat Bukit Timah kilometer 7, Kecamatan Dumai Barat, Kota Madia, Dumai, bahwa dalam hal ini hendak mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum perkara pidana nomor 22/Pit-B/2020/PNSAK dengan uraian sebagai berikut. Adapun eksepsi ini kami buat dengan sistematika sebagai berikut. 1. Pendahuluan. 2. Alasan keberatan. 3. Permohonan kepada Majelis Hakim. 1. Pendahuluan. Yang mulia Majelis Hakim, Saudara Jaksa yang kami hormati. Dengan hormat Nuradi An-Nur SH MH, Muslimin Doni SH MH. Merupakan suatu kehormatan bagi kami yang secara bersama-sama dengan jaksa penuntut umum dalam menegakkan supremasi hukum mendampingi terdakwa Hamdan Purba bin Ali Purba, di mana kami jaksa dan penuntut umum adalah sama-sama beranjak dari hukum yang berlaku, namun dalam perkara ini kami berbeda pendapat dengan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan. 2. Alasan keberatan. Terdakwa tidak ada melakukan pemerkosaan terhadap saksi Sinta binti Legiman. Yang terdakwa lakukan hanya menolongnya untuk membawanya ke rumah ayah kandungnya. Karena bus tidak ada dan hari telah larut malam, saksi Sinta binti Legiman meminta tolong untuk mengantarkannya ke penginapan. Setelah sampai di penginapan, Marbun memesankan kamar untuknya, dan Sinta ingin meminjam charger handphone kepada terdakwa. Dan selanjutnya, Marbun mengambil charger tersebut ke mobil. Sementara terdakwa duduk di bangku kamar hotel dan penjaga hotel berdiri di depan pintu. Setelah Marbun menyerahkan charger handphone kepada Sinta, Marbun pamit pulang dan Marbun membelikan aqua untuk kami dan kami pun langsung pulang dan Sinta menutup pintu kamarnya. Dan keesokan harinya, terdakwa dihubungi oleh orang tuanya untuk datang ke rumah untuk bertanggung jawab. 3. Permohonan kepada Majelis Hukum. Yang mulia Majelis Hakim, Saudara Jaksa yang kami hormati. Berdasarkan uraian di atas, maka kami sebagai penasihat hukum terdakwa Hamdan Purba bin Ali Purba mohon kepada Majelis Hakim 1. Menerima keberatan eksepsi dari tim penasihat hukum terdakwa
Amdan Purba bin Ali Purba untuk seluruhnya. Atau jika hakim lain berpendapat, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa Nuradi An-Nur SH MH. Sudah, Yang Mulia. Penuntut umum, apakah ada tanggapan mengenai nota keberatan yang telah dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa? Kami tetap pada surat dakwaan, Yang Mulia. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Senin tanggal 8 Juni, dengan agenda sidang pembacaan putusan sela atas nota keberatan oleh majelis hakim. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum dan terdakwa untuk hadir pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Mengerti, Yang Mulia. Mengerti, Majelis Hakim. Panitera catat jadwal sidang berikut. Baik, Majelis Hakim. Sidang hari ini dinyatakan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Selasa tanggal 8 Juni 2021, akan dilaksanakan sidang perkara asusila nomor 22/2020/PNSAK atas nama terdakwa Amdan Purba bin Ali Purba segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara asusila nomor 22/P.Sus/2020/PNSAK pada hari ini Selasa 8 Juni 2021 atas nama terdakwa Amdan Purba bin Ali Purba dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baiklah, karena pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 surat dakwaan dan nota keberatan sudah dibacakan, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Untuk itu diingatkan kepada saudara terdakwa, penuntut umum maupun penasihat hukum untuk memperhatikan dan menyimak putusan sela. Keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Identitas terdakwa: nama Amdan Purba bin Ali Purba, tempat tanggal lahir Pematang Siantar 6 Januari 1988, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, agama Islam, alamat Bukit 5 km 07 Kecamatan Dumai Barat, Kota Madia, Dumai. Setelah kami mendengarkan pembacaan dakwaan dan meneliti secara seksama, juga mendengarkan eksepsi dari terdakwa dan penasihat hukum, dan mendengarkan nota keberatan atas eksepsi terdakwa, selanjutnya hakim memberikan pertimbangan dan analisis tentang lanjutan perkara. Hakim pertimbangkan kalau identitas terdakwa sudah lengkap terlampir dalam dakwaan, juga dugaan pasal yang dilanggar. Hakim menganalisis bahwa perkara ini layak untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan, sebab data terdakwa lengkap dan terdakwa mengakui bahwa itu adalah identitas dirinya. Amar putusan sela. Hakim sepakat dengan dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum, menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa, memerintahkan supaya perkara tetap lanjut, dan meminta jaksa untuk menghadirkan saksi yang berkaitan dengan perkara ini. Demikian putusan sela ini dibacakan, semoga dapat diterapkan dan dilaksanakan. Sesuai dengan putusan tadi, perkara ini tetap lanjut dan diminta kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi yang berkaitan. Maka dari itu, sidang akan dilanjutkan pada tahap pembuktian oleh penuntut umum. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah penunjukan alat-alat bukti oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Sudah siap dengan alat-alat bukti saudara? Sudah, Yang Mulia. Alat bukti apa saja yang saudara ajukan? Kami akan mengajukan barang bukti yakni seorang saksi dan surat visum et repertum, Yang Mulia. Baiklah, apakah benar saudari
saksi sudah siap dihadirkan? Sudah, Yang Mulia. Baiklah, apakah benar saudari seorang saksi yang dikatakan oleh penuntut umum tersebut? Benar, Yang Mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Apakah benar nama saudari saksi Sinta binti Legiman? Benar, Yang Mulia. Apakah benar saudara saksi berumur 13 tahun? Benar, Yang Mulia. Apakah saudara saksi sebelumnya pernah ketemu saudara terdakwa? Belum pernah, Yang Mulia. Apakah saudara saksi mengenali si terdakwa? Kenal, Yang Mulia. Apakah saudara saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan saudara atau semenda terhadap terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, apakah saudari saksi siap diperiksa sebagai saksi? Siap, Yang Mulia. Saudari saksi, sebelum saudari saksi memberikan keterangan, terlebih dahulu saudari saksi akan disumpah. Apakah saudari saksi bersedia untuk disumpah? Siap, bersedia, Yang Mulia. Baiklah saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Sebagai saksi dalam perkara ini, sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik saudara saksi, dipersilakan untuk memberikan keterangan yang saudari ketahui. Baik, Yang Mulia. Bahwa telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri antara saya dan terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 WIB di Wisma Horpinta, Libo Baru, kilometer 1, Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 pada sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menelpon saya untuk menyuruh saya mengantarkan korek ke belakang. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB saya ke belakang rumah untuk mengantarkan korek kepada terdakwa. Setibanya di belakang rumah, saya melihat terdakwa berada di dalam mobil Brio berwarna kuning. Kemudian terdakwa menyuruh saya masuk ke dalam mobilnya. Lalu saya masuk ke dalam. Kemudian terdakwa membawa saya pergi menuju ke arah puskesmas Kandis. Kemudian terdakwa bertanya kepada saya, "Udah makan kau, Dek?" Kemudian saya menjawab, "Belum, Bang." Lalu terdakwa berkata, "Ya udah, yuk cari makan." Kemudian terdakwa menelpon saudara Marbun dan berkata, "Bun, carikan kamar dulu." Mendengar hal tersebut, kemudian saya bertanya, "Mau ngapain?" Lalu terdakwa menjawab, "Udahlah." Kemudian terdakwa tetap membawa saya menuju Kandis. Namun kemudian terdakwa berbalik arah menuju Libo Baru dan berhenti di depan Wisma Horpinta. Kemudian datang saudara Marbun dengan membawa sepeda motor dan membawa makanan, lalu masuk ke dalam mobil dan menyerahkan makanan tersebut kepada terdakwa. Di dalam mobil, terdakwa berkata kepada saudara Marbun, "Buka dulu bajumu sama topimu." Kemudian terdakwa menyuruh saya memakai kaos warna hitam putih dan memakai topi milik saudara Marbun tersebut. Kemudian saya bertanya, "Ngapain pakai ini?" Kemudian terdakwa menjawab, "Udahlah, banyak CCTV di sini." Lalu terdakwa mengajak saya masuk ke dalam Wisma Horpinta dan masuk ke dalam kamar 02. Setibanya di dalam kamar 02, terdakwa mengunci pintu kemudian langsung membuka baju kaos berwarna hitam, celana dan celana dalam yang ia kenakan. Lalu saya masuk ke dalam kamar mandi untuk buang air kecil. Setelah saya keluar dari kamar mandi, saya melihat terdakwa sudah telanjang dan berbaring di atas tempat tidur.
Kemudian terdakwa mendekati saya dan menarik saya ke tempat tidur dan langsung menciumi pipi saya saat itu. Saat itu saya mendorong terdakwa, tetapi terdakwa menahan tangan saya. Lalu saat saya ingin teriak, terdakwa kembali menciumi mulut saya dan mengatakan, "Udah diam aja, jangan teriak-teriak." Kemudian terdakwa menciumi payudara saya dan meremas-remas payudara saya dengan tangannya. Terdakwa juga menghisap puting payudara saya sambil meremas-remasnya. Lalu terdakwa dengan posisi jongkok membuka kaki saya dan memegang kemaluan saya, lalu meludahinya, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saya. Saya menjerit kesakitan, akan tetapi terdakwa menutup mulut saya dan terdakwa melakukan gerakan maju mundur sampai terdakwa mengeluarkan cairan. Setelah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa meninggalkan saya di wisma tersebut. Bahwa setelah terdakwa pergi, saya pun tidur di kamar tersebut. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019, sekitar pukul 7 pagi, pintu kamar diketuk-ketuk oleh kasir wisma tersebut. Namun, saya tidak berani menjawab. Karena saya tidak menjawab, kemudian pintu tersebut didobrak. Lalu saya melihat ibu saya bersama dengan Ibu L dan Ibu Tina masuk ke kamar. Kemudian Bu Tina memapah saya keluar dari kamar dan di luar wisma. Dan di luar wisma saya melihat saya, kemudian saya dibawa pulang ke rumah. Setibanya di rumah, saya menceritakan kejadian yang saya alami tersebut kepada orang tua saya. Bahwa telah terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap saya sebanyak 1 kali. Setelah bahwa saya ada berusaha mau pulang tetapi dilarang oleh terdakwa. Setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut, terdakwa tidak ada memberikan barang maupun uang kepada saya. Terhadap keterangan saya tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan membantah seluruh keterangan saya dan mengatakan tidak ada melakukan hubungan suami istri terhadap saya. Sudah, Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Bagaimana pendapat terdakwa mengenai keterangan yang telah dijelaskan oleh saudara saksi tersebut? Tidak, Yang Mulia. Saya tidak ada melakukan hubungan suami istri dengan saudari saksi. Apakah saudara jaksa penuntut umum masih mengajukan bukti-bukti lainnya seperti surat atau keterangan lainnya? Masih, Yang Mulia. Di sini tertera bukti visum. Bacakan bukti hasil surat visum et repertum saudara. Baik, Yang Mulia. Alat bukti Rumah Sakit Umum Daerah Siak Sri Indrapura, nomor 445/2-2, lampiran, perihal visum et repertum. Berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Siak, nomor 445/2-2, tanggal 8 November 2019, yang ditandatangani oleh Dr. Pindo Mawardinata, SPOG. Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Siak menerangkan telah diperiksa. Nama Sinta binti Legiman, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar, umur 13 tahun. Hasil pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar vulva tenang dan pada pemeriksaan rekta touch tampak luka lama sampai selaput darah pada jam 12 dan 9 kesan selaput darah tidak utuh. Siak 8 November 2019, Rumah Sakit Umum Daerah Siak, Dr. Pindo Mawardinata, SPOG. Sudah, Yang Mulia. Baiklah, setelah menyimak keterangan dari saudara saksi dan pembacaan surat visum et repertum tersebut, selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap saudara terdakwa. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudara bernama Hamdan Purba bin Ali Purba? Benar, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa kenal dengan saudari saksi? Kenal, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi? Tidak, Yang Mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan saudara atau semenda dengan saksi? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, saudara terdakwa. Sebelum saudara terdakwa memberikan keterangan, terlebih dahulu saudara terdakwa akan disumpah. Apakah saudara terdakwa bersedia untuk disumpah?
Bersedia, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, agar mengikuti kata-kata yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi dalam perkara ini, Sebagai saksi dalam perkara ini, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, saudara terdakwa dipersilakan untuk memberikan keterangan yang saudara ketahui. Baik, Yang Mulia. Saya tidak melakukan pemerkosaan terhadap saksi binti Legiman, Yang Mulia. Yang saya lakukan hanya menolongnya untuk membawanya ke rumah ayah kandungnya. Dan karena bus tidak ada dan hari telah larut malam, saksi Sinta bin Legiman meminta tolong untuk mengantarkan ke penginapan. Setelah sampai di penginapan, Marbun memesankan kamar untuknya. Dan selanjutnya, Marbun mengambil charger tersebut ke mobil. Sementara saya duduk di bangku kamar hotel dan menjaga hotel berdiri di depan pintu. Setelah Marbun menyerahkan charger handphone kepada Sinta, Marbun pamit pulang. Dan Marbun memberikan aqua untuk kami berdua. Dan kami pun langsung pulang dan Sinta menutup pintu kamarnya. Dan keesokan harinya terdakwa dihubungi oleh orang tuanya untuk datang ke rumah untuk bertanggung jawab, Yang Mulia. Sudah, Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara terdakwa. Karena sidang pemeriksaan saksi terdakwa dan pembuktian sudah selesai, agenda selanjutnya adalah tuntutan dari jaksa penuntut umum. Silakan jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutannya. Baik, Yang Mulia. Surat tuntutan pidana dengan nomor registrasi 22-P.Sus-2020-PN-SHK. Pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Majelis Hakim yang mulia, terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang terhormat serta pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kuasa dan karunia-Nya lah kita dapat melakukan proses persidangan yang saat ini telah memasuki tahapan akhir dari proses pemeriksaan perkara, yaitu pembacaan surat tuntutan oleh penuntut umum dengan terdakwa atas nama Hamdan Purba bin Ali Purba. Dalam kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang telah mencurahkan waktu dan tenaganya secara bersama-sama dalam melaksanakan proses persidangan tersebut, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Tak lupa pula kepada rekan-rekan kami dari penasihat hukum terdakwa yang dengan kesabarannya bersama-sama menjalani acara persidangan. Identitas terdakwa. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Siak Seri Indrapura dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa. Nama lengkap Hamdan Purba bin Ali Purba, tempat lahir Pematang Siantar, Sumatera Utara. Umur 32 tahun. Tempat lahir 6 Januari 1988. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Bukit Timah, kilometer 7, Kecamatan Dumai Barat Kota. Agama Islam. Pekerjaan petani. Majelis Hakim yang mulia, terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang terhormat serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan hal tersebut, kami penuntut umum dan perkara ini dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. Yang pertama, menyatakan terdakwa Hamdan Purba bin Ali Purba bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan
atau orang lain sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif. Pertama, yang diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang kedua, menyatukan pidana penjara terhadap terdakwa Hamdan Purba bin Ali Purba selama 12 tahun, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Yang ketiga, menetapkan barang bukti berupa 1 buah celana panjang bergambar Hello Kitty, 1 buah baju bergambar Hello Kitty, 1 buah BH, 1 buah celana dalam, dikembalikan kepada saksi korban saudari Sinta binti Legiman, membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Penutup, demikian surat tuntutan ini disusun. Semoga majelis hakim menerimanya bila pula berkata lain dan dapat menghukum seadil-adilnya. Hormat kami tim jaksa penuntut umum. Siak Serindra Pora. Hormat kami Muhammad Rizky Alfiandi SHMH. Sudah yang mulia. Selanjutnya silakan penasihat hukum untuk membacakan nota pembelaan atas tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Baik, Yang Mulia. Nota pembelaan dalam perkara pidana nomor 22/PIT-B/2020/PN-SAK. Nama lengkap Hamdan Purba bin Ali Purba. Tempat lahir Pematang Siantar, Sumatera Utara. Tanggal lahir 6 Januari 1988. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal Bukit Timah, kilometer 7, Kecamatan Dumai, Barat, Kota Dumai, Kota Madia, Dumai. Agama Islam. Pekerjaan petani. Yang bertanda tangan di bawah ini penasihat hukum Nuradi An-Nur SHMH dan Muslimin Doni SHMH. Yang Mulia Majelis Hakim, saudara jaksa yang kami hormati. Permohonan. Berdasar atas segala sesuatu yang kami uraikan, kami mohon agar kiranya Majelis Hakim dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menyatakan seluruh dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, karena kesalahan terdakwa terhadap dakwaan tidak terbukti, kami mohon dengan hormat agar terdakwa tidak terbukti bersalah. Demikian nota pembelaan ini kami ajukan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberi perlindungan kepada kita semua. Hormat kami penasihat hukum terdakwa Nuradi An-Nur SHMH dan Muslimin Doni SHMH. Sudah, Yang Mulia. Apakah jaksa penuntut umum ingin menanggapi atau membantah nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum? Kami dari tim jaksa penuntut umum menyatakan tetap pada surat tuntutan, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Kami tetap pada nota pledoi kami, Yang Mulia. Baiklah, agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan. Kepada peserta sidang, kami Majelis Hakim minta waktu untuk melakukan musyawarah hakim. Sidang skor sejenak. Sidang skor dicabut. Diberitahukan kepada peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan akhir oleh Majelis Hakim. Untuk itu, diingatkan kepada saudara penuntut umum, terdakwa, maupun penasihat hukum terdakwa untuk memperhatikan putusan yang dibacakan. Surat putusan.
nomor 22-PIT-SUS-2020-PNSAK. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama, Amdan Purba bin Ali Purba, tempat lahir Pematang Siantar, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Bukit Timah, kilometer 07, Kecamatan Dumai Barat Kota. Agama Islam, pekerjaan petani. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh 1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019. Kedua, penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020. 3. Penuntut sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020. 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020. 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 27 April 2020. Keenam, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan 27 Mei 2020. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukum. Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum, yang pada pokoknya sebagai berikut. Mengadili, menyatakan bahwa terdakwa Amdan Purba bin Ali Purba bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, yang diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kedua, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Amdan Purba bin Ali Purba selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Subsidiar 3 bulan kurungan. Ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Keempat, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Kelima, membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Keenam, menetapkan barang bukti berupa 1 buah celana panjang bergambar Hello Kitty, 1 buah baju bergambar Hello Kitty, 1 buah BH, 1 buah celana dalam. Dikembalikan kepada saksi korban Saudari Sinta binti Legiman. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Rabu, tanggal 2 Juni oleh kami Rizka Fajarwati SH sebagai Hakim Ketua, Haji Yuanita Tarik SHMH dan Dewi Hesti Indra SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Darmawan SHMH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Tian Andesta SHMH, penuntut umum dan di hadapan terdakwa. Saudara terdakwa, apakah mengerti dengan putusan yang dibacakan? Ngerti, Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa akan mengajukan upaya hukum? Sepenuhnya saya serahkan kepada penasihat hukum saya, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Kami pikir-pikir dulu, Yang Mulia. Bagaimana penuntut umum? Kami juga pikir-pikir, Yang Mulia. Baik, diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa, maupun penasihat hukum terdakwa, bahwa batas untuk mengajukan upaya hukum adalah 7 hari sejak putusan ini dibacakan oleh majelis hakim. Apakah saudara-saudara dapat mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Mengerti, Yang Mulia. Sidang perkara asusila nomor 22-Pit-Sus-2020-PNSAK atas nama terdakwa Amdan Purba bin Ali Purba dinyatakan ditutup dan selesai.
Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.